Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Radio Roja Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberi anugerahkan kepada kita istiqamah sampai kita bertemu dengannya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Dalam satu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar." Suatu hari Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Falamma raqa darajatal ula, tatkala Rasulullah SAW naik di tangga yang pertama dari mimbar, Rasulullah SAW berkata amin. Falamma raqa tsaniyata, tatkala Rasulullah SAW naik di atas derajat yang kedua, Rasulullah SAW berkata amin. Falamma raqa tsalitsata, tatkala Rasulullah SAW naik di atas tangga yang ketiga, Rasulullah SAW katakan amin. Faqalu, para sahabat bertanya, sami'naka taqul amin thalatha marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Rasulullah SAW berkata, falamma raqaitu darajatal ula, tatkala saya naik di tangga yang pertama, ja'ani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi dan dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala saya naik di derajat yang kedua, Jibril berkata, syakiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian dia tidak bisa masuk surga. Maka aku berkata amin. Ketika saya naik di derajat yang ketiga, maka Jibril berkata kepadaku, syakiya abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka seorang hamba yang engkau disebutkan di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalil bahwasanya Ramadan merupakan sebab, salah satu sebab yang besar yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW menggandengkan Ramadan dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua salah satu sebab utama untuk masukkan seorang ke dalam surga. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, syakiya abdun, sebagaimana perkataan Jibril, syakiya bahwa di masa tua kesempatan besar baginya untuk masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Muhammad Ibnul Munkadir berkata, bitu akmisu qadami ummi wa bata akhi yusalli. Kata dia, saya bermalam sambil memijit kaki ibuku, sementara saudaraku bermalam sambil salat malam. Saya tidak mau saya tukarkan pahala mijit kaki ibu dengan pahala salat malam saudara saya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar. Tatkala seorang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia tidak berbakti, tidak bisa masuk surga, maka ini hamba yang kebangetan, pantas untuk malaikat Jibril mendoakan kecelakaan baginya. Celaka bagi seorang hamba yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian tidak bisa masuk surga. Sama seperti seorang adraka Ramadan, sudah bertemu dengan bulan Ramadan, kok tidak diampuni oleh Allah, ini sudah kebangetan. Kenapa? Karena apa? Karena Ramadan telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan para hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Rahmat Allah turun. Tidak ada satu pintu surga yang tertutup, semuanya dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka tertutup. Tidak ada yang terbuka sama sekali. Wa suffidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Mereka tidak leluasa untuk menggoda. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadil munadi, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari kemaksiatan, pencari keburukan berhentilah. Ada seruan yang menyuruh hati kita untuk semangat.
Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Setiap malam Allah mencatat hamba-hambanya yang terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam dalam bulan Ramadan. Dari malam pertama sampai malam 30 ada hamba-hamba yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada hamba-hamba yang terbebaskan dari neraka jahanam. Kalau Anda tidak dapat di malam pertama, masih ada malam kedua. Kalau Anda tidak tercatat di malam kedua, masih ada malam ketiga sampai malam 30. Sampai malam 30. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disebutkan oleh para khutbah, satu paket. Percuma seorang dirahmati tapi tidak diampuni, percuma. Percuma seorang diampuni tapi tidak masuk surga, percuma. Oleh karenanya rahmat, maghfirah dan itqun minan nar satu paket. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam, wa dzalika kullal lailah, dan itu berlaku setiap malam. Maksud saya, Allah menjadikan bulan Ramadan kondusif untuk kita beribadah. Bulan penuh berkah, pahala dilipat gandakan, bulan terpilih. Ampunan, kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bulan Ramadan merupakan malam ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi telah dikondisikan bulan tersebut. Maka barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hamba yang kebangetan dan didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya para salaf dahulu mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan para salaf dahulu setengah tahun mereka berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka tidak yakin bisa berjumpa dengan bulan tersebut. Kenapa? Mereka tahu itu bulan yang sangat mulia, bulan yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Setengah tahun mereka berdoa untuk bertemu dengan bulan tersebut. Kalau mereka sudah menjalankan puasa, setelah berpuasa mereka berdoa setengah tahun lagi agar puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau puasa diterima berarti diampuni oleh Allah. Kalau diampuni oleh Allah berarti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang beberapa hal yang berkaitan tentang fikih Ramadan ya. Dan saya ingatkan, seorang harus membedakan bulan Ramadan dengan yang lainnya. Tidak boleh menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena syariat membedakan, menjadikan bulan Ramadan bulan spesial, bulan yang dipilih oleh Allah untuk turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Allah tidak turunkan Al-Quran pada sembarang bulan, tapi bulan Ramadan. Bulan yang Allah pilih di malamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah jadikan bulan keberkahan, bulan yang Allah pilih agar malaikat Jibril datang kepada Nabi setiap tahun mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi tidak menyamakan bulan Ramadan dengan yang lainnya, dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau paling dermawan lagi tatkala bulan Ramadan. Berarti ada peningkatan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah dari Nabi tatkala di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sangat dermawan tatkala di bulan Ramadan. Kenapa? Jibril datang ngajarin Al-Quran, dan Al-Quran punya pengaruh dalam akhlak, Al-Quran punya pengaruh dalam semangat beribadah. Maka Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah tatkala di bulan Ramadan, padahal hari-hari yang lain beliau juga sangat bersedekah. Kemudian juga apalagi sudah masuk 10 malam terakhir. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, adalah Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, dia mengencangkan apa? Sarungnya. Kalau antum enggak pakai sarung, ya pakai celana dikencangkan. Apa maksudnya? Dia meninggalkan, tidak menggauli istri-istrinya. Ini kinayah. Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya. Kata para ulama, berarti 20 malam pertama Rasulullah SAW masih menggauli istrinya. Tetapi tatkala sudah masuk 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya. Wa ahya lailahu, pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Berarti kata para ulama, 20 malam pertama Rasulullah SAW masih tidur, bangun. Tapi tatkala sudah 10 malam terakhir Rasulullah SAW begadang untuk beribadah. Kenapa? Karena ingin mencari Lailatul Qadar. Berarti Rasulullah SAW membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW membedakan 10 malam terakhir dengan hari-hari sebelumnya. Maka jangan sampai kita menyamakan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya.
Tidak sama antara seorang yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, berdoa kepada Allah agar diberi taufik bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Tidak sama dengan seorang yang hanya menanti lewatnya bulan Ramadan sebagai rutinitas tahunan. Tidak sama. Allah Maha tahu ya. Seorang yang menyambut dengan tidak. Tidak sama orang yang datang ke masjid persiapan dia menunggu azan kemudian dia persiapan datang ke masjid, tidak akan sama khusyuknya dengan orang yang sudah azan seperti biasa. Tidak sama. Ya, Allah Maha tahu tentang persiapan seorang dan Allah menghargai sesuai dengan persiapan keseriusan seseorang. Maksud saya para ikhwan, para akhwat, seorang berusaha menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan sekarang. Dan kalau kita sudah bertemu dengan Ramadan nanti, apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya? Ya. Betapa sering kita dengar tangisan orang-orang tatkala di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, tatkala para imam berdoa agar dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Kenapa mereka rindu? Mereka merasakan kelezatan beribadah sebulan penuh, salat tarawih, ya, tangisan keluar luar biasa dari para jamaah karena mereka tahu bagaimana indahnya bulan Ramadan, bagaimana lezatnya beribadah di dalam bulan Ramadan. Maka maksud saya persiapkan diri kita untuk bisa menyambut bulan tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang beberapa masalah berkaitan tentang fikih bulan Ramadan. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan atau mengetahui kapan satu Ramadan sebagai tanda bahwasanya telah masuk bulan Ramadan. Tentunya dengan melihat hilal. Dan secara umum pendapat jumhur ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma ulama, telah sepakat ulama yang menjadi patokan menentukan satu hilal, satu Ramadan adalah ru'yatul hilal, dengan terlihatnya hilal. Bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal. Sebagaimana pendapat segelintir kecil ulama. Jumhur ulama, bahkan yang mengatakan seluruh ulama, mengatakan menentukan satu Syawal, satu Ramadan adalah dengan terlihatnya hilal. Kenapa? Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan lebaranlah kalian karena melihat hilal. Rasulullah SAW mengatakan, fa in gumma alaikum, fa in gubbiya alaikum, dalam riwayat, kalau seandainya hilal tertutup dengan awan, tertutup dengan mendung, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Berarti hilalnya ada, namun tertutup dengan awan. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, fa in hala bainakum wa bainahus sahab, kalau ternyata hilal tersebut kalian terhalangi dari melihat hilal tersebut, ada awan yang menghalangi, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ini dalil bahwasanya bisa jadi hilalnya ada, sudah ada, namun tertutup oleh awan, maka kita tidak puasa besoknya, tapi kita sempurnakan bulan 30 hari. Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama 4 mazhab, bahwasanya yang menjadikan patokan menentukan satu Syawal, satu Ramadan adalah dengan terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Nah, sebagian ulama yang menggunakan metode hisab ini bagus, tetapi dia bukan penentu, dia hanya penunjang dan pendukung, bukan penentu. Karena dengan hisab kita bisa mengira-ngira ini hilal bisa kelihatan atau tidak. Contohnya, kalau secara perhitungan hisab ternyata hilal akan terlihat 3 derajat di atas cakrawala, 4 derajat di atas cakrawala, maka ini mungkin untuk kelihatan. Tetapi kalau perhitungan hisab ternyata setelah terbenam matahari hilal terlihat 1 derajat di atas cakrawala, maka ini tidak akan mungkin terlihat. Jadi bagaimana cara kita melihat hilal? Sederhana. Jadi ini contohnya cakrawala di tepi pantai, kita menunggu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, muncul hilal tatkala itu. Muncul hilal. Nah, hilal itu kalau dia 1 derajat ini 1 derajat, 2 derajat, semakin tinggi semakin banyak derajatnya. Tatkala dia 1 derajat di atas cakrawala, dia sangat tipis karena dia masih sangat muda. Semakin lama dia muncul, semakin dia semakin membesar. Bulan sabit akhirnya dia sempurna jadi bulan purnama. Pertama dia muncul dia sangat tipis dan dia segera terbenam. Dia segera apa? Terbenam. Sehingga kalau hilal cuma 1 derajat, dia sangat tipis dan waktu dia di angkasa cuma sebentar, langsung di langit langsung apa? Terbenam. Dan ini tidak mungkin kelihatan. Kenapa? Dia sangat tipis dan dia akan kalah dengan cahaya matahari yang baru saja tenggelam. Matahari waktu tenggelam masih ada cahaya kuningnya, merahnya, sehingga hilal tersebut tidak mungkin kelihatan secara praktek. Tetapi secara hitungan hilal sudah ada. Secara hitungan hilal sudah ada. Oleh karenanya kalau orang menggunakan metode hisab, dia akan mengatakan meskipun 1 derajat hilal sudah ada, besok kita Ramadan. Kita tanya, mana buktinya hilal sudah ada? Ya, buktinya secara hitungan. Praktek nggak mungkin praktek. Mau foto nggak mungkin kelihatan, mau lihat juga nggak kelihatan, pakai alat juga tidak kelihatan. Oleh karenanya
Ya, dari sini kita menguatkan pendapat jumhur ulama 4 mazhab bahwasanya menentukan satu Ramadan, satu Syawal adalah dengan terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Bisa jadi adanya hilal itu ada, namun tidak mungkin terlihat karena saking tipisnya kalah dengan cahaya matahari, atau hilalnya sudah matang bisa kelihatan, namun terhalangi oleh apa? Mendung. Dan Rasulullah SAW mengatakan kalau hilal tertutup dengan mendung, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan yang dipraktikkan oleh pemerintah kita adalah mazhab jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Karenanya Rasulullah SAW melarang seorang puasa mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kata Rasulullah SAW, la tataqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seorang yang biasa puasa sunnah, maka puasalah pada hari tersebut. Maksudnya apa? Seorang jangan dia hati-hati, oh hari ini hilal tidak kelihatan, ini sudah malam 30 Sya'ban, hilal tidak kelihatan. Kalau gitu besok saya puasa saja. Kenapa? Hati-hati. Siapa tahu besok 1 Ramadan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Berbeda dengan seorang yang biasa puasa sunnah, kebetulan pada tanggal 30 Sya'ban hari Kamis dan dia puasa hari Kamis, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia biasanya tidak puasa sunnah, cuma gara-gara khawatir besok sudah 1 Ramadan, dia ambil hati-hati, maka dia puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, maka dilarang oleh Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man shama fil yaumil ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat dengan Nabi SAW. Kenapa? Kita punya kaidah dalam kaidah al-fiqhiyah bahwasanya al-asl baqa'u makana ala makana. Asalnya sesuatu itu tetap pada sebelumnya. Artinya apa? Kita sekarang di bulan Sya'ban. Asalnya kita tetap bertahan di bulan Sya'ban sampai ada satu datang yang meyakinkan kita bahwasanya kita sudah berpindah ke bulan berikutnya. Kalau belum ada yang datang suatu yang meyakinkan, maka kita tetap bertahan di bulan Sya'ban. Di antara hal yang meyakinkan kalau kita lihat hilal. Kalau hilal sudah muncul berarti kita yakin besok bulan Ramadan. Kalau hilal tertutup dengan awan, kita masih ragu, maka tidak perlu puasa pada esok harinya. Atau dengan lengkapnya bulan Sya'ban 30 hari. Kalau Sya'ban sudah 30 hari, berarti besok pasti apa? Ramadan. Maka tidak boleh kita beribadah dengan keraguan, dengan sengaja berpuasa padahal masih ragu besok 1 Ramadan atau tidak. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika telah kita tahu besok adalah 1 Ramadan, maka malam ini kita harus berniat. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak pasang niat sejak malam, tidak ada puasa baginya. Dan ini perbedaan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat di siang hari, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW datang kepada istrinya ingin sarapan. Hal indakum ta'am, ada makanan atau tidak? Kata istrinya tidak ada. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Rasulullah SAW sering seperti ini. Datang kepada istrinya, ada makanan atau tidak? Ingin sarapan pagi. Kata istrinya tidak ada. Kata Nabi, kalau begitu saya puasa. Coba kalau suami semuanya seperti ini. Istri bahagia. Ada makanan enggak, Bu? Enggak ada. Kalau gitu Bapak puasa. Ada makanan enggak, Bu? Enggak ada. Kalau gitu Papi puasa. Ada makanan enggak, Bu? Ibu nih ngapain aja dari kemarin? Tapi jarang yang kayak Nabi SAW. Ya. Puasa sunnah boleh sejak siang, boleh. Seorang misalnya jam 9 pagi baru niat puasa. Dia 9 pagi niat puasa, maka puasanya sah, puasa sunnah. Dengan syarat pagi dia belum makan, belum minum. Tetapi start pahalanya mulai dari jam 9. Karena Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niatnya. Dia baru pasang niat jam 9, berarti pahalanya baru start mulai jam berapa? Jam 9. Berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan dari malam sudah harus berniat. Barang siapa besok, besok saya mau puasa, sudah terlanjur terbit matahari, terbit fajar, maka tidak sah apa? Puasanya. Jadi yang penting terbetik dalam diri kita, besok saya mau puasa, maka sudah sah. Kalau kita sudah berniat puasa, maka dianjurkan kita untuk makan sahur. Dianjurkan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan sahur datang dalam bentuk perintah, dan asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Namun para ulama telah ijma' makan sahur tidak, hukumnya bukan wajib, tapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Di antaranya kata Nabi SAW, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ternyata ahlul kitab Yahudi Nasrani juga mereka berpuasa.
Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Hanya saja mereka ahlul kitab, mereka kalau puasa tidak sahur. Dan Rasulullah SAW suka agar kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Jangan kita sama dengan orang musyrik, apalagi dalam tata cara ibadah. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk bersahur agar membedakan puasa kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan walau bijur'atin min ma, meskipun hanya satu teguk air, yang penting sahur, karena sahur itu berkah kata Nabi SAW. Apa maksudnya berkah? Kalau kita sahur berarti kita makan makanan yang berkah. Kalau makanan tersebut berkah maksudnya apa? Kita menjadi sehat. Siang hari juga kuat untuk berpuasa, tidak suka marah-marah. Kalau perut kosong juga apa? Marah-marah ya. Kemudian mudah untuk baca Quran meskipun ada aktivitas duniawi, kerja, punya kewajiban beri nafkah kepada anak-anak, kepada istri, kita masih tetap bisa baca Quran. Malamnya masih sempat sholat tarawih. Kenapa? Karena kita makan makanan yang berkah. Oleh karena para ulama mengatakan dalam sunnah Nabi kalau kita makan makanan harus selesai. Jangan ada yang tersisa. Ya, kecuali tulangnya jangan dimakan ya. Tapi kalau makanan nasi, ikan dihabisin. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bagian mana turun berkah. Karena kalau kita makan seluruhnya, pasti kita makan makanan yang kena berkah. Nah, kalau kita pas dapat makanan yang ada berkahnya, berarti apa? Kita sehat. Kemudian kita mudah untuk beribadah, ya, kemudian kita mudah untuk berzikir kepada Allah karena makanan yang kita makan makanan apa? Berkah. Makanya kita disunahkan menghabiskan apa? Makanan. Nah, makan sahur seluruhnya berkah. Makan sahur seluruhnya apa? Berkah. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kalian sahur karena sahur itu adalah keberkahan. Nah, yang namanya makan sahur secara syariat, sahur itu dalam bahasa Arab, dalam syariat artinya waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Dan Nabi SAW makan sahur, setelah makan sahur sampai adzan subuh, kira-kira qadra sitina ayat, seperti membaca 60 ayat. Nah, kalau kita baca 60 ayat secara pelan, secara sederhana, kira-kira mungkin menghabiskan waktu 20 menit, ya, atau seperempat jam, atau setengah jam. Ini kalau kita baca 60 ayat. Ya, jadi jarak sahur Nabi sampai azan kira-kira 60 ayat. Kira-kira setengah jam. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang makan sahur jam 1 malam, ya, itu bukan makan sahur. Itu namanya bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Ya. Dan itu bukan makan sahur, dia tidak dapat berkah. Ya. Namanya sahur itu makan menjelang apa? Menjelang subuh. Saya mau nonton bola, Ustaz nonton bola jam 1 ngantuk makan kemudian tidur, saya sudah sahur. Oh, itu bukan sahur namanya. Hati-hati sekarang, saya tadi baru dapat informasi kemarin bahwasanya nanti Ramadan ada Piala Eropa. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Saya kemarin dikasih tahu sama para audiens bahwasanya Piala Eropa dimulai pas bulan Ramadan. Kapan mulainya Piala Eropa? Tanggal berapa Sya'ban? Hah? Jangan pura-pura tidak tahu ya. Hati-hati ya, ingat. Ya. Ngabisi waktu Ramadan dengan nonton apa? Piala Eropa. Waktu terbuang sia-sia. Itu godaannya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sahur menjelang subuh. Ini yang terbaik ya. Kemudian batas sampai kapan kita boleh sahur ya? Puasa zaman dahulu waktu di awal diwajibkan puasa kepada kaum muslimin tidak sama dengan puasa sekarang ini. Puasa dengan 2 tahapan ya. Tahapan yang pertama dahulu aturannya, barang siapa yang sudah tidur malam tidak boleh lagi makan dan minum. Tidak boleh lagi berhubungan dengan istrinya. Jadi kapan terakhir dia boleh bersahur? Sampai sebelum tidur. Bukan bersahur, artinya dia boleh makan sampai sebelum tidur. Kalau sudah tidur sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Ini repot. Misalnya seorang makan pada Isya jam 9 malam dia tidur. Sudah, kalau dia bangun jam 12 enggak boleh makan lagi. Tidak boleh, dia harus lanjutkan puasa sampai terbenam matahari hari berikutnya. Tersebutlah seorang yang bernama Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu anhu. Qais bin Sirma al-Ansari radhiyallahu anhu adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian tatkala tiba waktu berbuka, dia pun pulang ke rumah istrinya, ke rumah dia. Dia dapati istri dia bertanya, "Hal indaki ta'am, wahai istriku?" Dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk berbuka?" Kata istrinya, "Enggak ada." Dan sekali lagi sahabat apa? Sabar-sabar ya. Ya sudah enggak ada gimana lagi. Istrinya mengatakan, "Sa'antalik, saya akan pergi cari makanan buat engkau berbuka." Suaminya nunggu tidak ngomel-ngomel ya. Maka pergilah istrinya
cari makanan. Dia pun dapat makan untuk berbuka buat suaminya, tapi suaminya saking ngantuknya karena lelah bekerja, faghalabathu ainah, maka dia pun tertidur. Waktu istrinya pulang buat makan, lihat suaminya tertidur, dia mengatakan, khaybatan lak, rugi kamu wahai suamiku. Kenapa? Sudah enggak bisa makan lagi. Karena sudah apa? Tidur. Aturannya kalau sudah tidur enggak boleh makan. Ya. Istrinya pun rugi. Istrinya tidak boleh lagi berhubungan sama apa? Suaminya, ya. Punya rugi semua lah. Akhirnya suaminya besok kerja lagi seperti biasa. Kerja siang hari, keletihan di bawah terik matahari, pingsanlah suaminya. Pingsan. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW bahwasanya Qais bin Sirim Al-Ansari pingsan. Kenapa? Tadi malam belum makan. Sudah tidur enggak bisa makan lagi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan. Turunlah firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk menggauli istri-istri kalian. Sungguhnya istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Jadi boleh. Kemudian turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang di malam hari silakan gaulilah istri-istri kalian, carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Maka berubahlah aturan tatkala itu. Alhamdulillah Qais bin Sirim Al-Ansari pingsan. Seandainya dia tidak pingsan, kita yang pingsan. Alhamdulillah dia pingsan sehingga ada berubah aturan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu maka boleh makan dan boleh minum sampai apa? Terbit fajar. Oleh karenanya, boleh enggak kita makan dan minum 5 menit sebelum azan? Boleh. Yang bolehkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan tentang bid'ah yang terjadi di zaman beliau, tentang orang-orang yang menyuruh untuk berhenti makan dan minum jauh sebelum fajar. Kenapa? Dengan dalih hati-hati. Ya, istilahnya imsak ya. Ya, imsak itu bukan batasan ya, tapi sekedar peringatan, tapi bukan berarti tidak boleh makan dan minum lagi. Ini tidak benar. Kenapa? Karena kita mengharamkan apa yang dihalalkan. Masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi sudah dikatakan tidak boleh, tidak boleh. Saya ingat waktu masih kecil, saya selalu mendengar tunggu pengumuman imsak di masjid. Kalau sudah pengumuman imsak berarti sudah tidak boleh makan. Karena saya pikir kalau sudah imsak enggak boleh makan lagi. Karena saya takut kena imsak, akhirnya saya imsak lagi sebelumnya. Logika kan demikian, apa logis seperti itu. Saya menyangka kalau sudah 10 menit sudah teriak imsak sudah enggak boleh makan. Maka saya akhirnya spare lagi sebelum apa? Sebelumnya. Jadi bisa jadi 20 menit sebelum apa? Sebelum azan subuh. Padahal 20 menit itu waktu produktif itu. Bisa makan 2 piring bisa 20 menit. Bisa berhubungan dengan istri juga bisa dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Oleh karenanya kita jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para hadirin, kalau kita mendengar ada teriakan di masjid, imsak itu bukan berarti haram. Tetapi hati-hati. Tidak apa-apa, mereka niatnya baik untuk mengingatkan kita. Berarti kita sudah tahu 10 menit lagi apa? Azan. Maka yang ingin makan lagi silakan makan lagi, yang ingin minum silakan minum agar dia tidak kebablasan tatkala mendengar azan subuh. Jadi imsak tersebut hanya peringatan, bukan batasan akhir, Ya. Jadi kita boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terbit fajar, sudah azan subuh, maka tidak boleh kita makan dan minum. Karena Allah melarang, Allah mengatakan, makanlah kalian dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Allah kasih limit, batasan. Maka barang siapa sudah azan subuh masih nekat makan dan minum, puasanya tidak sah. Ini fatwa para ulama, fatwa Lajnah Daimah dan yang lainnya. Maka tidak sah puasa mereka karena mereka melanggar aturan Allah. Allah telah mengatakan sampai azan subuh. Tidak boleh sengaja makan dan minum. Taib, ada sebagian hadis yang menunjukkan rukhsah keringanan. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi, fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas sudah di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia minum air tersebut padahal sudah azan. Kata para ulama, ini rukhsah, keringanan. Dan keringanan adalah sebatas yang diberi keringanan oleh syariat. Maka jangan sebaliknya. Dalam syariat ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu apa? Azimah artinya hukum asal. Dan dalam hal ini hukum asal kalau sudah azan tidak boleh makan dan minum.
Datang rukhsah bagi orang yang punya uzur, terlambat bangun, kemudian dia sedang sahur, tahu-tahu dikumandangkan azan, dia boleh minum air putih untuk menyelesaikan apa? Sahurnya. Tapi jangan dibalik seakan-akan bahwasanya rukhsah menjadi azimah, seakan-akan meskipun sudah azan masih boleh makan dan hukum asal boleh makan setelah azan. Ini keliru. Karena ada sebagian orang menggampangkan hal ini. Ya. Dia lagi makan, tahu-tahu Allahu Akbar, sudah azan. Kemudian ditegur sama istrinya, "Mas, ayah sudah azan." "Oh, tenang aja, tenang saja." Katanya, "Itu ambil kerupuk keluarin. Itu sambal keluarin, santai aja." Jadi seakan-akan hukum asal boleh makan dan minum setelah apa? Azan. Ini keliru. Beda antara rukhsah dengan azimah. Kalau orang belajar usul fikih akan mengerti akan hal ini. Beda antara azimah dengan apa? Rukhsah. Maka jangan dirubah rukhsah menjadi azimah. Oleh karena kalau sudah azan subuh, maka harus berhenti. Kecuali tadi yang sedang makan ada uzur. Kalau sudah azan subuh, maka dia minum air menyelesaikan apa? Sahurnya. Rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tatkala mengumandangkan azan dia harus amanah. Tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dia majukan, tidak boleh dia undurkan, tidak boleh. Seorang muadzin harus amanah, mu'taman, dipercayai. Maka tidak boleh dipermain-main dalam waktu mengumandangkan azan. Karena ada orang yang seperti ini. Saya pernah diceritakan oleh sebagian ikhwan, dia sedang iktikaf di sebuah masjid, di sebuah pondok. Kemudian mereka sedang bersahur, tiba-tiba masyarakat sudah mengumandangkan azan. Berarti sudah masuk waktu salat subuh. Masyarakat mengumandangkan azan. Kemudian muadzinnya minta izin, "Ustaz, saya azan ya." Kata Ustaz, "Jangan dulu, saya masih makan." Kata. Subhanallah. Kata Ustaz, "Jangan dulu, saya masih makan." Jadi makanlah dari minuman kalian sampai Ustaz kenyang. Kalau Ustaz belum kenyang, jangan dulu azan. Ini ngawur, tidak boleh ikhwan. Antum muadzin itu amanah, tidak boleh kita main-main tentang masalah apa? Azan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda boleh makan dan minum sampai 1 detik sebelum azan subuh, demikian juga Anda boleh berhubungan dengan istri sampai 1 detik sebelum azan subuh. Tapi harus selesai sebelum azan subuh. Ya. Harus selesai, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh diperpanjang, tidak ada rukhsah. Ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tatkala, dan ini dibahas oleh para ulama dalam buku-buku fikih, ya. Tatkala Allah membolehkan seorang berhubungan sampai 1 menit sebelum azan subuh, berarti secara logis tatkala azan subuh dia pasti masih dalam kondisi junub, ya atau tidak? Karena tidak sebab 1 menit untuk mandi junub. Dan hal ini pernah diperselisihkan oleh para sahabat. Bagaimana hukum seorang tatkala dikumandangkan azan subuh dia dalam kondisi junub? Apakah puasanya sah atau tidak? Maka sahabat bertanya kepada sebagian istri Nabi, karena istri Nabi yang lebih ngerti tentang masalah ini. Maka istri Nabi menyampaikan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakahul fajar wa huwa junubun min ahlihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedapatan fajar, pernah kedapatan azan subuh sementara dia masih dalam kondisi junub karena berhubungan dengan apa? Istrinya. Maka ini dalil bahwasanya tidak disyaratkan seorang tatkala dikumandangkan azan harus dalam kondisi suci, dalam kondisi bertohara, tidak. Meskipun dalam kondisi junub, yang penting dia tidak makan, tidak minum, maka puasanya apa? Sah. Ya. Dan kalau di Arab Saudi tidak jadi masalah, karena antara azan dengan iqamat 25 menit sampai 30 menit. Jadi kalau misalnya junub, kemudian azan, mandi santai aja, mandi pakai sampo, kemudian siap-siap pergi ke masjid, masih sholat 2 rakaat sebelum subuh, masih bisa baca Quran, masih bisa berdoa, baru qomat. Karena jaraknya apa? Jauh. Kalau Indonesia harus lebih rajin. Harus lebih rajin. Karena kalau antum junub azan sudah enggak dapat sholat jamaah. Baru sholat gini pakai sampo, balik-balik sampai sana imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya bilang orang Indonesia harus lebih rajin daripada orang Saudi. Karena jarak azan dan iqamat cuma berapa? 5 menit, 7 menit ya. Maka harus lebih rajin. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Radio Raja Bandung dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan bahasan kita. Jadi boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai terbenam matahari, sampai malam. Maka di siang hari kita berpuasa. Shaum artinya imsak. Kata Allah, "Faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Kata Allah kepada Maryam, kalau kau bertemu dengan seorang manusia, katakanlah aku telah bernazar untuk berpuasa. Artinya aku akan menahan bicara. Aku tidak akan ngomong kepada seorang pun. Jadi puasa dalam bahasa Arab artinya imsak, itu menahan. Artinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan 3 perkara yang merupakan inti dari pembatal puasa adalah 3 perkara. Makan,
dan minum, dan berhubungan. Yang 3 perkara ini Allah halalkan di malam hari. Tadi Allah sebutkan, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Malam hari silakan berhubungan dengan istri-istri kalian, makanlah dan minumlah. Ini 3 perkara dihalalkan di malam hari. Tatkala sudah terbit fajar, dilarang 3 perkara tersebut. Maka semua yang bermakna makan dan minum, ya, dan bermakna berhubungan, maka ini harus kita hindari. Tidak boleh kita makan dengan sengaja, ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala sebagian ulama khilaf tentang beberapa masalah kontemporer membatalkan puasa atau tidak, maka yang benar dikembalikan kepada makna, apakah hal tersebut maknanya makan dan minum atau tidak. Makan dan minum atau tidak. Karena saya dapati dalam sebagian buku fikih ada yang keras dalam masalah ini. Sampai dalam sebagian buku fikih disebutkan, barang siapa yang ingin buang air besar, maka jangan buang air besar di siang hari, tunda malam hari. Kenapa? Karena kalau dia buang air besar di siang hari, dia akan waktu cebok, dia akan masukkan jarinya ke dalam duburnya, dan ini berarti dia masukkan sesuatu dari luar ke dalam rongga tubuhnya, bisa batal puasanya. Ini saya rasa tidak tepat karena tidak ada dalilnya. Yang Allah larang adalah makan dan minum. Sehingga sebagian masyarakat mengembangkan kalau puasa nggak boleh ngupil katanya. Kenapa? Karena ngupil itu masukkan jari ke dalam rongga apa? Tubuh. Ya, kita bilang dalam bahasa apapun tidak ada ngupil artinya makan, nggak ada. Mau bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Betawi, nggak ada namanya ngupil artinya makan. Kecuali kalau upilnya dimakan, baru namanya makan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ngupil tidak jadi masalah. Goreng-goreng itu tidak jadi masalah. Itu bukan makan dan minum. Tapi yang membatalkan puasa ada yang maknanya makan dan minum. Oleh karenanya para ulama khilaf tentang masalah suntik misalnya. Kita sakit, ada obat disuntik. Batal atau tidak? Para ulama mengatakan ini masuk dalam rongga tubuh. Nah, apakah ini akan masuk sebagai suplemen gizi dalam lambung? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat bahwasanya suntik itu bukanlah suplemen gizi, artinya dia obat, ya. Sehingga tidak membatalkan puasa. Berbeda tatkala berbicara tentang infus. Kalau infus, masalahnya dia tidak masuk melalui saluran makan dan minum, tapi dia masuk dari darah, saluran darah. Dan apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan tidak batal, mereka mengatakan itu bukan makan dan minum. Karena makan dan minum harus masuk dari salurannya, entah hidung, entah mulut, itu baru makan dan minum. Sebenarnya mengatakan membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus sama dengan gizi. Hakikatnya sama-sama memberikan gizi dan akan masuk ke dalam lambung sebagai sumber apa? Sumber gizi. Maksud saya, para ulama khilaf tentang apakah ini sama dengan makan dan minum atau tidak. Yang mengatakan sama dengan makan dan minum, maka mereka mengatakan batal. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka dia telah batal puasanya dan dosa besar. Tidak boleh dia makan dan minum dengan sengaja tanpa uzur, ya. Bahkan sebagian ulama keras dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan barang siapa sengaja berbuka tanpa uzur, maka tidak ada qada baginya. Kalau dia qada tidak bermanfaat, yang wajib bagi dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap dia mengqada. Demikian juga tidak boleh berjima dengan sengaja. Barang saya berjima dengan sengaja, maka dia dosa besar dan dia telah melanggar kehormatan bulan Ramadan, maka dia harus bayar kafarah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya telah binasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahlakak?" Apa yang buat kau binasa? Kata dia, "Waqatu fi imraati fi nahari Ramadan." Ya Rasulullah, saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Dia merasa binasa dan Rasulullah membenarkan kebinasaan tersebut. Seorang sengaja berhubungan dengan istrinya di siang hari bolong, dia telah terjumus dalam kebinasaan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia berkafarah. Kata Rasulullah SAW, "Fahal tastati'u an tu'tika raqabah?" Apakah kau mampu untuk membebaskan seorang budak? Kata dia, "Saya tidak mampu ya Rasulullah." Orang miskin. Maka tatkala dia tidak mampu untuk kafarah yang pertama, Rasulullah SAW beranjak kepada pilihan yang kedua, yang kalau yang pertama tidak mampu baru pindah yang kedua. Kata Rasulullah SAW, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, "Saya tidak mampu." Ini 1 bulan saja dia sudah gagal, ya. Apalagi 2 bulan apa? Berturut-turut. Dan 2 bulan berturut-turut maksudnya apa? Kalau ada gagal tengah jalan tanpa ada uzur, ulang lagi dari awal. Berat. Saya ulangi, syahraini mutatabi'ain artinya apa? 2 bulan berturut-turut, ya. Ada guru saya di Madinah pernah cerita, guru tafsir. Dia bilang, saya pernah ke Indonesia mengadakan pengajian, lantas ada absen para hadirin. Saya baca absen tersebut, di antaranya ada yang namanya syahraini mutatabi'ain. Orang Indonesia, ada orang Indonesia namanya apa? Syahraini mutatabi'ain. Artinya apa? 2 bulan berturut-turut. Saya enggak tahu apa salah dia dulu, salah bapaknya, salah ibunya. Kok namanya syahraini mutatabi'ain? Mungkin panggilnya apa?
Roy, bisa jadi kan Syahrain. Wallah alam, tapi kan ini aneh, ada nama Syahrain mutatabi, ini kan enggak, wallah alam. Intinya, ternyata orang ini mengatakan saya tidak mampu. Maka Rasulullah SAW berpindah pada pilihan ketiga. Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan. Apakah kau mampu untuk beri makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, saya tidak mampu. Oleh karena kalau ada orang tidak mampu tiga-tiganya dan tidak mampu terus-terusan, maka dimaafkan, dia bertobat kepada Allah saja. Tapi kalau dia mampu, maka dia harus bayar kafarah secara berurutan. Kalau pertama tidak mampu, baru kedua. Kalau kedua tidak mampu, baru ketiga. Sampai akhirnya ada seorang sahabat membawakan miktal sekeranjang korma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan korma ini kepada tadi sahabat yang melanggar tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'atim miskinan, berilah makan kepada fakir miskin. Kata orang ini, dia mengatakan, a'ala man afqara minna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya beri sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Demi Allah, di Madinah ini yang paling miskin saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Rasulullah SAW mengatakan, fa'atim ahlaka idan, kalau gitu berilah makan kepada anak istrimu. Ya, Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat geraham beliau. Karena orang ini apa? Datang ketakutan, pulang senang. Ya. Tapi antum jangan coba-coba. Ya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ini semua kalau dilakukan dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun kalau melakukannya tidak sengaja, makan tidak sengaja, minum tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma fa nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa, kemudian dia lupa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, maka lanjutkanlah puasanya. Karena itu Allah beri makan kepada dia. Karena itu Allah beri minum kepada dia. Dalam riwayat, fa innahu rizqun saqahu Allahu lahu. Karena itulah rizki yang Allah giring kepada dia. Oleh karenanya, lupa itu terkadang bermanfaat ya. Seperti kondisi seperti ini ya. Jadi kalau ada seorang pulang dari kantor, kemudian di siang hari bolong, kemudian dia haus, dia buka kulkas, kemudian dia minum es, kemudian dia minum, kemudian ada makan, dia makan puding dan lainnya. Setelah itu dia kenyang. Saya lagi puasa. Tetap sah. Kenapa? Karena dia ingatnya setelah kenyang ya. Jadi tetap saja sah puasanya ya. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun lupa itu tidak bisa dibuat-buat. Lupa itu tidak bisa dibuat. Antum merencana lupa susah. Tidak gampang untuk. Dan biasanya kalau bulan Ramadan susah lupanya. Kenapa orang pada puasa semua? Kalau kita mungkin lupa kalau puasa sunnah. Itu mungkin lupa puasa sunnah. Dan saya pernah kejadian sama seorang, orang itu jemput saya dan dia berpuasa. Karena waktu belum kajian, dia ajak makan di kota wisata. Ustaz, masih lama Ustaz, kita sarapan dulu. Dia puasa, dia lupa. Akhirnya sampai di tempat di kota wisata, pesan, "Mbak, ada teh manis?" "Ada." "2 Mbak ya?" "Ya." Soto, belum ada Pak." "Nasi goreng?" "Belum ada Pak." "Ya udah kita minum teh aja." Habis minum teh, "Ustaz, saya puasa." Waduh. Kata saya, rezekimu cuma teh. Coba tadi kalau nasi goreng sudah ada. Jadi rezeki hari ini buat kamu cuma apa? Teh. Coba tadi soto sudah siap, nasi goreng sudah siap, kamu kenyang. Ternyata rezekinya cuma apa? Alhamdulillah, daripada tidak ada sama sekali. Jadi terkadang lupa itu terkadang bermanfaat. Lupa seperti ini. Dan sering Allah membuat kita lupa tentang masa lalu yang kelam. Kalau kita selalu dibuat ingat tentang yang sedih, kita tidak bisa hidup dengan tentram dalam kehidupan ini. Kalau seluruh perkataan orang jelek-jelek tentang kita, maki-makian orang tentang kita, kita ingat, stres dalam kehidupan ini. Alhamdulillah Allah membuat kita lupa hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah kita lupa, dan itu kenikmatan dalam menjalankan kehidupan. Namun banyak lupa yang bikin musibah ya. Contoh lupa hutang ya, ini bahaya. Tapi para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalau makan dan minum lupa, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka silakan melanjutkan apa? Puasa, tidak mengapa. Demikian juga kalau seorang lupa kemudian berjima dengan istrinya. Ya. Secara teori, ya, kalau seorang lupa berjima dengan istrinya, setelah selesai baru dia ingat, kita puasanya. Tidak apa-apa. Puasanya tidak apa-apa, sah. Tapi secara praktek itu susah untuk terjadi. Susah kompak suami istri apa? Lupa, susah kompak. Kalau suami lupa, istri mesti ingat. Kalau istri lupa, suami mesti ingat. Kecuali kalau suaminya lupa, istrinya pura-pura lupa, itu lain. Tapi secara praktek, dua orang ini lupa barang-barang itu susah. Namun secara teori, kalau seandainya dua orang ini benar-benar lupa melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan, baru ingat setelah selesai, maka puasanya apa? Sah. Puasanya apa? Sah. Karena dia melakukannya karena lupa.
Perlu saya ingatkan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara agak tabu tetapi harus saya sampaikan. Yang dimaksud, jadi barang siapa yang melakukan pelanggaran selain jima, makan, minum, misalnya melakukan onani atau masturbasi, batal puasanya, maka tidak perlu bayar kafarah, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bayar kafarah kalau melakukan apa? Hubungan seksual, itu baru wajib bayar apa? Kafarah, melakukan hubungan jima. Dan jima itu maksudnya apa? Dalam syariat Rasulullah SAW mengatakan, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi SAW, jika telah bertemu dua tempat khitan, antara khitan lelaki dengan tempat khitan wanita, maka telah wajib mandi junub meskipun tidak keluar mani, meskipun tidak ejakulasi. Kalau seorang, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Kata Nabi SAW, jika seorang lelaki telah berada di antara 4 cabang wanita, istrinya, kemudian jahadah, kemudian dia melakukan penetrasi, maka dia telah wajib mandi junub meskipun belum keluar air mani. Jadi Bapak harus ingat ya, meskipun tidak keluar air mani, tapi kalau sudah terjadi penetrasi maka wajib mandi junub. Kenapa? Karena telah terjadi pertemuan antara dua tempat sunat. Itulah yang dinamakan dengan jima. Maksudnya bagaimana? Jima dalam syariat yaitu jika hasyafah atau bagian kepala zakar seluruhnya. Karena bagian sunat adalah di bawah kepala zakar. Kemudian bagian sunat wanita adalah di bagian klitoris. Nah, kalau seluruh kepala zakar sudah tenggelam dalam kemaluan wanita, maka itu dikatakan jima. Kalau belum tenggelam semuanya, masih 1/3, 2/3, maka belum terjadi jima. Contohnya, seorang lelaki di bulan Ramadan bergejolak syahwatnya. Kemudian dia merayu istrinya tidak mau menolak, tapi dia paksa istrinya. "Pak, puasa Pak, enggak apa-apa saya." Pokoknya dia sudah orang itu kalau sudah sudah tegang, 3/4 otaknya sudah hilang. Tinggal 1/4 yang masih bertahan. Bahkan sebagian orang hilang seluruh akalnya, yang ada tinggal dengkulnya ya. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, misalnya seorang bergelora syahwatnya, kemudian dia ingin menggoda istrinya, menghindar sehingga dia tidak berhasil melakukan jima. Sudah dia berusaha untuk masukkan kemaluannya, qadarullah tidak sampai masuk seluruhnya, tiba-tiba dia ejakulasi. Sebelum masuk seluruh kepala zakarnya, maka dia batal puasanya, namun tidak wajib bayar kafarah. Kenapa? Belum terjadi apa? Jima. Paham? Ini sebagai ilmu ya. Sehingga antum kalau salah tahu pengertian salah. Ini bukan untuk melanggar ya. Saya ajar ini bukan untuk melanggar ya. Ya. Karenanya saya sering tatkala menerjemahkan kasus di Madinah, tatkala ada pengadilan ya, ada mungkin terjadi kasus perzinahan, di antara pertanyaan yang ditanyakan kepada sang wanita, apakah terjadi jima atau apakah hasyafah itu kepala zakar masuk seluruhnya? Kalau dia bilang tidak, maka dia diberi hukuman namun bukan hukuman zina. Kenapa? Belum terjadi jima. Paham? Dia diberi hukuman mungkin di penjara namun tidak dirajam atau tidak dicambuk. Kenapa? Karena belum terjadi zina. Jadi ini sebagai pengetahuan, jadi yang wajib bertobat dan bayar kafarah hanya jika terjadi jima. Kalau di selain jima terjadi onani, masturbasi dan yang lainnya, puasa batal, namun tidak wajib untuk bayar kafarah, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang lebih penting dari hanya sekedar menjaga dari makanan dan minuman dan syahwat, yang lebih penting lagi adalah menjaga diri kita dari jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita jaga, lisan kita jaga, pendengaran kita jaga, hati kita jaga ya. Karena barang siapa tatkala dia berpuasa kemudian dia mengumbar maksiat yang dia lakukan, maka pahalanya batal. Kata Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Betapa banyak orang salat malam, dia tidak dapatkan pahala salat malam kecuali capek dan letih. Ya, oleh karena seorang berusaha jaga puasanya, jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghormati kondisi kita puasa. Kondisi kita puasa itu kita sedang beribadah. Sejak kita awal puasa sampai berbuka, pahala terus mengalir. Pahala terus mengalir. Oleh karena kita jaga kondisi tersebut. Apa kata Nabi SAW? Ya, Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah sallallahu kata Rasulullah sallallahu, "Fa idza kana yaumu siyami ahadikum," kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, kata Nabi, "fala yarfuth wala yashab."
jangan berkata-kata yang kotor dan jangan teriak-teriak. Anda sedang dalam kondisi mulia, jangan teriak-teriak seperti orang bodoh, seperti orang bahlul, seperti orang jahil. Ini bukan kondisi orang sedang beribadah. Anda sedang dalam ibadah, sedang berpuasa. Maka Nabi melarang jangan berkata-kata kotor dan jangan teriak-teriak seperti orang bodoh. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'um shaim. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang caci maki dia dan ngajak dia berantem berkelahi, maka jangan layani, kata Nabi. Katakanlah saya sedang berpuasa. Katakanlah saya sedang apa? Berpuasa. Padahal dalam syariat, kalau ada orang maki kita, kita boleh balas dan kita tidak berdosa. Ini bukan perbuatan dosa membalas makian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi, wa la in sabartum lahu khairul lisabirin." Kalau kalian balas, maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi. Tetapi kalau kalian bersabar, maka itu lebih baik. Maka para ulama telah menjelaskan, seandainya ada seorang mengatakan kita anjing, kita boleh katakan dia anjing, tapi tidak boleh kita bilang anjing rabies karena itu berlebihan. Tapi kalau anjing, kamu juga anjing, ya, tidak apa-apa, kita nggak berdosa karena kita balas dengan setimpal. Kalau dia bilang kamu monyet, kita bilang kamu juga monyet. Tapi tidak boleh kita bilang kamu monyet jelek, tidak boleh. Ya, saya monyet ganteng, kamu monyet jelek, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan monyet jelek, berarti kita berlebihan. Tapi kalau kita balas sesuai dengan apa yang dia ucapkan, kita tidak berdosa. Ini di luar bulan puasa. Tatkala bulan puasa, Nabi larang. Jangan balas, kata Nabi SAW. Kenapa? Anda sedang dalam ibadah. Anda dalam kondisi mulia. Jangan balas. Dia bilang anjing, bilang monyet, biarin aja. Jangan balas. Katakan saya sedang puasa. Saya tidak mau rusak puasa saya. Nah, hal yang boleh kita lakukan saja kita tinggalkan. Membalas makian boleh, kita tinggalkan. Apalagi maksiat, maka lebih utama untuk kita tinggalkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam ya'da qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ketika sedang berpuasa, tidak meninggalkan kejahilan dan mengamalkan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Oleh karenanya, hampir seluruh ulama menyatakan, barang siapa yang melakukan ghibah tatkala bulan Ramadan, maka puasanya, pahalanya batal. Puasanya sah, namun pahalanya apa? Batal. Ya. Saya ulangi, barang siapa melakukan ghibah tatkala bulan Ramadan, menceritakan kejelekan saudaranya, menceritakan kejelekan suaminya, ngerumpi tentang istrinya, jelek-jelek istrinya, menceritakan kejelekan teman-temannya, menceritakan kejelekan ustadznya, ini akan membatalkan, menggugurkan pahala puasanya, meskipun puasanya sah. Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm rahimahullah menyelisih jumhur ulama. Ibnu Hazm menyatakan barang siapa yang melakukan maksiat di bulan Ramadan, bukan cuma pahalanya yang batal, puasanya juga batal. Namun ini pendapat diselisih oleh jumhur ulama, bahwasanya yang batal cuma pahalanya, bukan apa? Bukan puasanya. Sama seperti tatkala seorang pergi ke dukun, kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dia salat 40 hari, pahalanya enggak ada. Kenapa? Gara-gara dia bermaksiat datang ke dukun. Sama seorang berpuasa, puasanya sah, namun dia ghibah, tidak ada pahalanya. Maka hindari majelis-majelis ghibah. Anda jangan berghibah dan jauhilah majelis-majelis ghibah. Terutama di bulan Ramadan, mungkin Anda dengar berita-berita tentang ghibah ini, ghibah fulan, berita-berita ini, tinggalkan. Kalau segera kebetulan lihat, tinggalkan, jangan lanjutkan bacanya. Jangan malah menikmati, karena itu majelis ghibah. Ya, dan itu bisa menghapuskan pahala puasa kita, minimal mengurangi, bahkan bisa menggugurkan pahala puasa kita, dan kita tidak ingin pahala puasa kita gugur karena pahala puasa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam untuk dia, adapun puasa untuk saya dan saya akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya ganjaran puasa sangat besar. Oleh karenanya kita berusaha untuk menjaga puasa kita jangan tercoreng dengan berbagai macam perkara yang merupakan kemaksiatan. Kemudian saya ingatkan pula para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Isi waktu kita dengan sebaik-baiknya mumpung bulan Ramadan. Apalagi Anda yang kerja, banyak di antara Anda yang kerja bulan Ramadan, tidak libur, meskipun mungkin kurang 1 jam atau 2 jam, tapi aktivitas berjalan, dan tidak mengapa. Para sahabat juga beraktivitas setelah bulan Ramadan. Tadi kisah Qais bin Sirma al-Ansari yang pingsan, dia kerja atau tidak? Dia kerja, jadi kerja nggak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah kerja urus duniawi, berarti sisa waktu kita semakin sedikit untuk beribadah. Nah, jangan sisa waktu yang sedikit itu pula kita habiskan untuk perkara yang sia-sia. Contohnya apa? Contohnya sibuk baca Facebook. 1 jam baca Facebook bulan Ramadan, ya, rugi ya ikhwan. Berapa halaman sudah, mungkin 1 juz tadi sudah kita baca. 1 jam baca apa?
Facebook. Temannya 2000. Beritanya macam-macam, berita kesehatan, berita otomotif, berita bola, berita artis, berita politik, berita perang, berita poligami, berita macam-macam berita. Dan kalau kita sudah pencet, kita ingin tahu, akhirnya baca tidak terasa setengah jam lewat, tidak terasa 1 jam lewat. Subhanallah, habis waktu, tidak sempat baca Quran. Demikian juga grup WhatsApp. Grup WhatsApp kalau tidak penting, left aja, tinggalin aja. Kalau enggak silent. Jangan sampai punya grup WhatsApp sampai 20 grup. 20 grup ting tang tung tang, terus tung tang uang. Gambar film aja banyak sekali dikirim. Habis waktu. Kalau pengen grup silaturahmi sama kerabat, grup sama istri dan anak-anak, enggak apa-apa. Grup sama teman, grup sama ini, grup ini, habis waktu. Apalagi kalau sudah grup poligami, sudah itu. Habis waktu enggak ada hasilnya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud saya ya, kurangi seperti itu. Waktu Anda berjalan dengan cepat, Ramadan tiba-tiba selesai. Tiba-tiba Anda sudah masuk hari ke-25, tiba-tiba sudah lebaran. Ramadan sudah lewat. Padahal itu kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Harus punya target. Saya hari ini minimal setengah juz. Harus ada. Atau enggak saya 1 juz. Saya harus murajaah minimal hari ini sekian, ya. Sekian ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kata Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai tiba malam hari. Nah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbuka, beliau menyegerakan berbuka. Sekarang kita akan bahas poin-poin berkaitan dengan berbuka. Poin pertama di antaranya disunnahkan menyegerakan berbuka. Tatkala Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, tiba-tiba matahari terbenam, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, turun siapkan makanan untuk berbuka. Sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau amsayta." Ya Rasulullah, kalau tunda lagi. Dalam riwayat yang lain sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna alaika naharan." Ya Rasulullah, masih terang. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, turun bikin makanan untuk kita berbuka. Setelah mereka berbuka, jadi Rasulullah SAW sangat cepat berbuka. Ya. Baru terbenam matahari Rasulullah SAW langsung berbuka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Kalau malam telah tiba dari arah sini dan siang telah pergi dari arah sana dan matahari telah terbenam, maka telah tiba waktunya orang yang berbuka. Maka jangan menunda berbuka. Sunnah adalah menyegerakan berbuka. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Senantiasa umat manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka jangan tunda-tunda buka sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka tidak berbuka kecuali setelah gelap, ya. Kita bilang dalam syariat namanya malam itu kalau sudah terbenam matahari sudah mulai malam dimulai. Sebab orang Syiah enggak, tunggu matahari gelap sudah kelihatan bintang baru berbuka. Ini salah, ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masyarakat kita kaum muslimin di Indonesia rata-rata ada sunnah takjilan. Ada sunnah takjilan tidak? Takjilan, menyiapkan buka supaya begitu azan orang-orang sudah, ini sunnah yang baik. Namanya sunnah apa? Takjilan, pakai huruf ain ya, jangan pakai hamzah. Jangan takjilan. Kalau takjilan itu artinya bahasa Arab menunda berbuka. Pakai huruf ain. Takjilan artinya menyegerakan apa? Berbuka ya. Jangan ganti-ganti huruf Arab ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang pertama disunnahkan menyegerakan berbuka. Kemudian kita buka dengan apa? Rasulullah SAW sunnahnya dengan rutab. Kalau enggak ada rutab, fatamarat, maka Rasulullah SAW makan korma. Kalau tidak ada korma, maka Rasulullah SAW minum air putih. Ya. Ya, kalau di sini tidak ada korma, kita makan yang manis-manis ya, yang segera mengembalikan energi kita ya. Dan jangan makan banyak-banyak langsung, jangan langsung balas dendam nanti. Sebagian orang begitu buka puasa langsung makan banyak, sehingga akhirnya apa? Salat maghrib berjamaah ketinggalan, kemudian salat di belakang gelisah-gelisah, gitu repot. Makan dulu sedikit, ya salat dulu, balik, boleh makan lagi, enggak jadi masalah. Jadi jangan langsung makan banyak ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa dianjurkan berdoa dari awal sampai akhir, terutama tatkala menjelang berbuka. Oleh karena dalam riwayat disebutkan doanya orang berpuasa dikabulkan hina yuftir, tatkala dia berbuka. Oleh karenanya di antara sunnah yang saya lihat di Madinah, tatkala menjelang berbuka semua orang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda berada di puncak-puncak rasa haus, di puncak-puncak rasa lapar, puncak-puncak dahaga. Anda ingin pahala puasa Anda diterima, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aliran air mata kita lihat banyak orang di Madinah menjelang berbuka, ya.
Berbeda dengan sebagian saudara-saudara kita di sini, ngabuburit, nunggu berbuka. Nonton balapan motor, nonton dangdutan, nonton layangan, ya apa faedahnya? Ya inti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sibuk kemudian makanan dipersiapkan. Sudah, siapkan makanan 5 menit cukup. Ini bagian saya. Enggak usah 5 menit, setengah jam sibuk sana, sibuk sini, sibuk habis waktu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang tidak melakukannya. Kemudian tatkala kita berbuka kita bilang bismillah. Bismillah. Kemudian tatkala setelah minum kita mengatakan dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah. Dan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan doa sebagian salaf, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu. Ya, ini dibolehkan juga namun bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi doa sebagian salaf ya. Maka tidak perlu kita mengingkari orang yang berdoa dengan doa seperti ini. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang berkaitan dengan berbuka, yang pertama bersegera, yang kedua ya bahwasanya kita tidak boleh berbuka kecuali yakin telah terbenam matahari. Tadi telah kita sebutkan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makan. Asalnya sesuatu tetap pada asalnya kecuali sampai ada dalil yang merubah dia. Asalnya kita di siang hari kita masih dalam kondisi siang. Dan kita tidak boleh makan kalau masih siang. Kapan kita boleh makan? Kalau yakin sudah malam. Selama kita masih ragu sudah malam atau belum, sudah terbenam matahari atau belum, maka kita tidak boleh berbuka. Maka harus dengan yakin, tidak boleh dengan keraguan. Nah, keyakinan tersebut bisa kita peroleh dengan beberapa cara. Di antaranya kita mendengar muadzin, kita dengar suara azan dikumandangkan, berarti sudah berbuka. Maka kita buka bismillah. Sudah yakin, kenapa sudah ada yang mengumandangkan azan. Cara kedua, misalnya kita punya jam yang tepat dan akurat. Kita punya jadwal berbuka di daerah ini Jakarta apa ini? Jakarta Timur. Apa? Jakarta Timur. Kita punya jadwal berbuka Jakarta Timur. Jam sekian dan jam kita akurat. Begitu kita boleh berbuka meskipun muadzin belum mengumandangkan azan. Selama Anda yakin jam Anda akurat dan jadwalnya akurat. Maka ini keyakinan, tidak apa-apa. Di antara hal yang mendatangkan keyakinan tatkala Anda misalnya sedang di tepi pantai, sedang berlibur sama istri. Tahu-tahu sunset, menunggu apa? Sunset. Kemudian ikuti matahari. Begitu. Ring hilang, bismillah. Silakan buka. Tidak usah ragu meskipun muadzin belum mengumandangkan azan. Jangan bilang istrinya bilang, "Mas, jangan dulu, Mas. Jangan dulu, Mas. Siapa tahu mataharinya naik lagi." Enggak akan naik lagi. Udah tenggelam sudah selesai. Naik lagi berarti kiamat, hati-hati. Belum, tidak akan. Sudah tenggelam sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Meskipun muadzin belum mengumandangkan azan, karena sebagian muadzin saya lihat begitu waktu masuk azan maghrib, dia makan dulu. Dia makan kue dulu, 2 kue baru dia azan. Ini salah, harusnya dia minum kemudian dia azan. Makanya bisa ditunda. Kenapa? Orang sedang nunggu dia. Orang sedang nunggu dia. Dia makan dulu, dia enak dulu, yang lain enggak enak. Salah, harusnya dia azan dulu baru nanti yang lain belakangan. Oleh karenanya ini berkaitan dengan waktu kita muadzin ya. Berkaitan dengan buka puasa. Kemudian para hadirin di antara perkara yang ketiga berkaitan dengan masalah berbuka, kita berbuka sesuai di mana kondisi kita berada. Kita berbuka sesuai dengan jadwal di mana kita berada. Contohnya seorang sahur di Cengkareng, kemudian naik pesawat menuju Arab Saudi. Padahal kalau sudah ke Arab Saudi, berarti waktu semakin berpanjang 4 jam. Jadwal berbuka semakin lambat. Ya. Maka kalau Anda ingin puasa, Anda harus berbuka ikut jadwal Saudi. Ada sebagian orang ngeyel, saya ketemu sebagian jemaah seperti itu. Dia naik pesawat dari Jakarta kemudian pergi di tengah pesawat dia sudah lapar. Kemudian dia berbuka. Kenapa berbuka, Bu? Ini sudah jadwal berbuka, jadwal Jakarta. Bu, Ibu harus ikut. Enggak, saya kan di Jakarta. Enggak, syariat ini mudah, bukan saya susah. Kalau saya bisa sakit. Ini marah-marah, ini makan, ini sudah. Ibu silakan makan tapi dikodok, Bu. Dia maunya makan, berbuka, tapi tidak diqadha. Ini salah. Dan kalau Anda musafir, silakan tidak berpuasa. Yang suruh Anda berpuasa siapa? Allah membolehkan seorang musafir untuk berbuka. Kalau Anda ingin puasa, jadwal bukanya harus ikut Saudi. Nah, kalau Anda ingin berbuka lebih cepat, Anda dari Saudi pulang ke Indonesia lebih cepat. Makanya sahur di Saudi, buka di Jakarta. Lebih cepat 4 jam. Biayanya mahal tapi. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berbuka sesuai dengan tempat kita berada. Contohnya, Anda misalnya tiba di suatu tempat, Anda sudah terbenam matahari, kemudian Anda berbuka. Dalam pesawat, matahari terbenam berbuka. Tahu-tahu Anda naik pesawat, matahari muncul lagi. Mungkin atau tidak?
Bukan muncul lagi, tapi Anda melawan apa? Melawan arus. Maka tidak jadi masalah karena waktu Anda berbuka matahari di situ sudah apa? Terbenam. Paham? Ya. Demikian juga di antaranya saya ingin tanya sama antum ya. Saya ingin tahu bagaimana kecerdasan IQ antum ya. Kalau ada lantai 100 dengan basement ya. Mana yang lebih cepat terbuka? Seorang di lantai 100 atau di lantai basement atau sama saja? Yang bilang basement angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 15 lah. Yang mengatakan lantai 100 yang liliuan berbuka, angkat tangan. 1 2. Ada juga yang nekat ya. Ada ragu-ragu gitu. Angkat aja nama. Angkat. Jadi kalau yakin hak angkat tangan, jangan ragu-ragu. Jangan peduli sama orang lain. Katakanlah benar meskipun itu apa? Pahit. Yakin 100? 100 ya. Yang bilang sama saja angkat tangan. Ada khilaf. 3 pendapat. Ada yang bilang lantai basement, ada yang mengatakan lantai 100, ada yang mengatakan sama saja. Yang benar di basement di luar berbuka. Kenapa? Mataharinya nggak kelihatan di situ. Nggak, jadi yang benar yang lantai bawah. Kenapa? Karena bumi ini bulat. Anda sudah belajar bumi bulat sejak masih SD kan? Bumi ini bulat. Nah, kalau Anda bumi bulat, matahari di sini. Kalau Anda ke atas kan semakin kelihatan. Kalau semakin kelihatan. Jadi semakin ke atas semakin lambat terbenamnya. Jadi yang di luar berbuka yang di mana? Di basement. Makanya kalau ingin cepat berbuka yang lantai 100 turun ke basement. Dari situ kita tahu berbeda antara di atas dengan di bawah. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saya pernah mengalami. Waktu saya mendarat di Cengkareng, di atas pesawat, pilot memberi pengumuman kepada para penumpang sekalian, sekarang telah tiba waktu berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Orang-orang langsung berbuka. Saya enggak, saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Ini berarti pilotnya ikut waktu darat. Ya. Dia lupa bahwasanya dia berada di atas udara. Ternyata berbeda antara di atas dengan di bawah. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita sudah selesai ya, tinggal 5 menit ya. Masih ada pembahasan tapi saya rasa saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga puasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberi taufik untuk banyak beribadah di bulan Ramadan dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada pertanyaan 2-3 pertanyaan saya persilahkan. Di minggu terakhir Ramadan biasa kami pulang kampung. Bahasa kerennya apa, mudik ya. Mana yang lebih utama, tetap puasa atau batal puasa? Ini berkaitan dengan musafir. Jadi musafir ya, musafir dibolehkan berbuka secara mutlak. Mau safarnya susah, mau safarnya ringan, mau safarnya berat, mau safarnya gampang, dibolehkan berbuka selama statusnya musafir. Tetapi pembahasannya mana yang lebih afdal? Berbuka atau puasa? Jawabannya tergantung kondisi dia. Kalau kondisi dia ternyata safarnya mudah, dia tidak merasa keletihan, dia tidak merasa kehausan, apalagi dia pergi naik pesawat, kemudian turun masuk di ruang tunggu juga ada AC-nya, kemudian dijemput sama mobil, kemudian masuk ke hotel, ringan, tidak ada susahnya. Maka lebih utama dia berpuasa kata para ulama. Kenapa di zaman Nabi tatkala orang-orang bersafar ada sebagian sahabat puasa, ada sebagian sahabat tidak berpuasa. Jadi mana yang lebih afdal kata para ulama? Yang afdal kalau ringan hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Kalau dia berpuasa, pertama dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan mulia. Yang kedua dia lebih cepat melepaskan kewajibannya. Yang ketiga lebih mudah. Kenapa? Banyak temannya yang berpuasa. Ya. Tapi kalau berat, dia merasa berat, kehausan, kepayahan, maka lebih afdal dia berbuka. Kata Nabi SAW, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukan merupakan kebaikan berpuasa tatkala sedang safar. Jadi kalau orang dalam kesulitan, ngapain dia susah-susah? Dia berbuka. Mengambil apa? Mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat kondisinya, tergantung ya. Kalau naik mobilnya mobil apa? Mobil enggak ada AC-nya, kemudian harus campur dorong ya, ini mungkin lebih baik berbuka ya. Tapi kalau mobil mewah ada supirnya suruh berbuka, kita enggak usah. Supirnya setengah mati, angkat-angkat barang, kita santai bos di belakang ya. Puasa aja kalau memang ringan ya. Jadi kembali kepada kemampuan kita. Intinya kalau ringan lebih baik berpuasa, kalau berat mending berbuka. Baik berat atau ringan dibolehkan untuk apa? Berbuka.
Kapan kita bisa membaca doa malam Lailatul Qadar? Sedangkan kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Kita bisa baca kapan saja. Setiap malam juga boleh. Itu doa yang bagus ya, dan lebih bagus lagi kalau dibaca di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terutama 10 malam bulan terakhir di bulan Ramadan. Terutama malam-malam ganjil di malam terakhir bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu kapannya, maka seringlah baca doa tersebut. Seringlah baca doa tersebut. Satu pertanyaan terakhir, ada yang bertanya, Bapak-bapak? Silakan. Sebenarnya tidak ada masalah tatkala bulan Ramadan ada pengajian. Selama itu tidak mengadakan kultum setelah tarwih atau sebelum tarwih atau setelah witir, selama tidak dianggap sebagai suatu ritual ibadah, hanya sekedar ini kesempatan, maka tidak mengapa. Sama seperti di Masjid Nabawi, setiap maghrib sampai isya selalu ada pengajian. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Setiap maghrib sampai isya pasti ada pengajian. Tidak, itu hanya sekedar kesempatan karena orang-orang menunggu dari maghrib sampai apa? Isya. Sama seperti Ramadan, mungkin musim Ramadan orang banyak kumpul, kita bikin kultum setelah sholat subuh. Atau kita bikin kultum menjelang apa? Tarawih ya. Oleh karenanya saya rasa masyarakat juga tidak. Tapi kalau sudah dianggap sebagai ritual, maka ini bid'ah. Tapi kalau tidak dianggap sebagai ritual, hanya sekedar ini momentum yang pas ya, kesempatan yang baik. Oleh karenanya para jamaah senang kalau ustadznya nggak datang. Senang atau tidak? Senang. Berarti mereka tidak menganggap itu sesuatu yang apa? Yang harus ya. Oleh karenanya enggak mengapa ya. Kalau bisa setelah witir ya. Jadi sebagian orang kan tarawih kemudian apa? Ceramah baru witir. Ini ngapain motong-motong seperti ini? Kalau mau sebelum tarawih sekalian atau setelah witir apa? Sekalian ya. Ini tidak jadi masalah insyaallah selama tidak dianggap sebagai ritual apa? Ritual ibadah. Wallahu alam, yang saya lihat masyarakat juga tidak menganggap sebagai apa? Ritual. Mereka anggap ini sekedar kesempatan saja tatkala orang-orang berkumpul. Wallahu alam bisawab. Demikian saja para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk kajian bulan ini, insyaallah di bulan Ramadan kita akan rutin setiap pada zuhur sampai pukul 1 siang selama bulan Ramadan di Masjid Lompema